Selama ini kita kalau memanjatkan doa itu banyak batasan, banyak syarat. Harus sama dengan saya keyakinannya, harus sama dengan saya atributnya. Dan kita tidak berani menyampaikan doa yang agung untuk seluruh semesta. Dari semua perjalanan saya pergi ke negara-negara di luar negara kita, saya melihat di Beijing itu ada tulisan yang besar sekali. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Dan saya melihat doa itu hanya ada di sana. Doa mereka itu semoga seluruh makhluk hidup berbahagia. Itu di Beijing itu. Di ibu kota Cina. Jadi jangan heran kalau kemudian mereka sekarang dapat berkah yang luar biasa. Dan semua hal yang dapat diimajinasikan, yang dapat dibayangkan itu sebetulnya nyata. Orang yang pikirannya tanpa batas, pikirannya luas, maka semesta akan mewujudkan semua hal itu juga tanpa batas. Oleh karena itu, kita bersyukur hari ini kita sudah hadir di sini di ruang kesadaran. Dan semoga kehadiran para sahabat, ayah, bunda semuanya di sini, termasuk juga yang di rumah yang sedang mengikuti kajian kita hari ini, mendapatkan berkah, manfaat dari kajian ini. Yang paling utama kita bisa meningkatkan kesadaran kita, mengkiamatkan diri kita, membangkitkan kematian kesadaran kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang selalu eling dan waspada, hidup dan mawas diri. Oleh karena itu mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu ra'su syukri ma syakarahu amdun lam yahmaduhu. Hamdu itu buahnya syukur. Makanya siapapun yang mengatakan segala puji milik Allah, berarti dia sudah siap menerima yang diinginkan, yang tidak diinginkan dengan cara yang sama. Siapapun yang sudah menyatakan segala puji milik Allah, berarti sudah siap untuk bisa menerima orang baik dengan orang tidak baik dengan cara yang sama. Siapapun orang yang sudah menyatakan segala puji milik Allah, berarti dia sudah siap untuk bisa menerima keberhasilan dan kegagalan dengan cara yang sama. Jadi sebetulnya di balik kalimat alhamdulillahi rabbil alamin itu ada tersirat sikap spiritual yang sangat penting untuk dibawa ke dalam kehidupan. Oleh karena itu cara membacanya harus benar. Alhamdulillahi rabbil alamin, itu membacanya harus benar. Karena selama ini kita membacanya alhamdulillah hirob. Hirob itu perang. Coba lihat di kamus bahasa Arab. Hirob itu perang. Makanya jangan heran kalau kita perang terus, berantem terus, menduelkan terus, yang namanya dualitas. Tidak bisa menduetkan, mentandingkan terus semua dualitas, tidak bisa mensandingkan. Dan orang yang sudah berhasil mensandingkan dualitas, bahwa gelap dan terang itu tidak pernah berantem, tapi gelap dan terang itu sebetulnya adalah bermitra, saling mendukung. Kita bisa melihat bintang, tentu saja tidak siang hari, tapi malam hari. Perlu bantuan gelap untuk melihat cahaya. Itu namanya gelap dengan terang itu bermitra, berduet bukan berduel, bersanding bukan bertanding. Bagaimana cara membaca alhamdulillahi rabbil alamin? Alhamdulillahi, segala puji milik Allah. Rabbil alamin, dia sang pemelihara, sang kehadiran, sang keberadaan. Makanya alhamdulillahi dengan rabbil alamin itu harusnya terpisah. Dan kita selama ini membacanya sendiri sudah kacau balau. Alhamdulillahi hirob. Hirob itu perang, makanya Anda perang terus. Coba nanti perbaiki itu. Alhamdulillahi
Rabbil alamin. Enak bacanya juga, ya. Alhamdulillahi dengan Rabbil alamin itu terpisah. Dari sisi grammar, dari sisi bahasa pun terpisah. Ya. Sama seperti kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Kita manggil dua itu, kana dan kanas. Kana dan kanas itu nama-nama setan itu. Padahal bahasa Arabnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak disatukan. Kok bacanya jadi kana dan kanas? Udah manggil setan. Makanya habis sholat tetap aja ya, marah-marah, kesal, ya, pegal-pegal, pusing kepala. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Nah, ini sekedar intermezzo aja supaya sadar. Coba cara membaca pun harus betul. Karena apa? Kata-kata itu doa. Dan kata-kata itu berasal dari pikiran. Pikiran itu energi. Dan pikiran itu energi. Kalau energi itu vibrasi. Kalau vibrasi itu frekuensi. Ketika pikiran kita sedang memikirkan sesuatu, mentransmisikan gelombang. Dan gelombang ini akan meresonansi semua yang frekuensinya sama. Jadi sebetulnya kita sendiri yang telah mengundang semua hal dalam hidup. Cuman kita tidak jujur pada diri kita sendiri. Oleh karena itu, supaya kajian kita diberkahi, diridhoi semesta, mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah membaca basmalah atas nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, berarti kita harus siap-siap mewakili sifat-sifatnya. Karena begitu bilang atas nama Allah, berarti kita harus mewakili visi dan misinya Allah. Siapapun yang datang ke satu tempat atas nama pejabat tertentu, pasti dia sudah mendapatkan pesan dari pejabat yang diwakilinya. Artinya dia tidak boleh menciptakan visi dan misi baru. Pertanyaan bagi kita, selama ini kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Betulkah kita sudah punya surat kuasa dari Allah untuk mewakili Dia? Punya? Itulah. Harusnya punya surat kuasa. Tentu saja surat kuasa dari Allah tidak berwujud kertas. Tapi surat kuasa itu wujudnya adalah izin bicara. Bahkan di Quran dikatakan man azinallahu rahman wa qala shawaba. Siapa yang sudah dapat izin bicara dari Allah, kata-katanya menghunjam, diturut. Gitu. Jadi izin bicara itu adalah kita sudah mengamalkan apa yang kita bicarakan. Kita sudah merasakan semua yang kita bicarakan. Bukan kata orang, bukan kata buku, bukan kata kitab suci, tetapi itu kata pengalaman pribadi kita. Makanya orang beriman tidak boleh menyampaikan sesuatu yang tidak dialami, tidak dirasakan, tidak dipahami. Itu begitu kata Quran. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu mengatakan sesuatu kepada orang lain yang kamu tidak ngejalaninya, tidak memahaminya, tidak merasakannya, tidak mengalaminya. Itu perintah Allah. Jadi siapa orang beriman itu? Sesungguhnya orang beriman itu orang yang sudah mengalami. Dia beriman kepada malaikat, dia sudah mengalami malaikat. Dia beriman kepada Allah, sudah mengalami Allah. Dia beriman kepada surga dan neraka, sudah mengalami surga dan neraka. Dia beriman kepada akhirat, sudah mengalami akhirat di sini saat ini sekarang. Bukan sekedar bicara. Makanya harus ngerti semuanya. Dan ngerti itu harus lahir dari pengalaman. Makanya orang-orang bijak sepakat mengatakan malam yazuk lam yarib. Yang gak ngalamin gak akan paham.
Jadi paham itu bukan apa kata orang, apalagi kata buku. Nah, orang yang sudah paham dari pengalamannya sendiri berarti lilinnya sudah mulai menyala. Itu sebabnya judul kajian kita hari ini adalah menyalakan ribuan lilin dengan satu lilin. Jadi cukup menyalakan satu lilin dulu. Makanya teman-teman yang lainnya, lilin-lilin yang lainnya yang masih tidur, insya Allah kalau satu saja sudah nyala, maka dia akan menyalakan ribuan lilin yang lain. Yuk, hari ini kita akan muhasabah pada diri kita. Apakah hari ini kita sudah menjadi lilin yang menyala atau masih lilin yang masih tertidur? Selesai kajian ini kita akan tahu. Kalau sudah menyala, tugas kita tentu saja menerangi sekeliling kita. Kalau belum menyala, jujur pada diri sendiri, buru-buru nyalakan supaya kita menjadi penerang bagi semesta. Tidak usah menjadi mercusuar di atas bukit. Jadi lilin kecil di sudut ruangan saja dalam kegelapan sudah bagus. Makanya kalau kita sudah jadi lilin kecil di lingkungan terdekat saja di keluarga, itu sudah keren. Makanya saya sering mengatakan, tanya anak-anak kita, tanya istri kita, tanya pasangan hidup kita, apakah kalian bahagia dengan kehadiran saya? Tanya. Dan pertanyaan ini saya lontarkan terus pada anak saya, pada istri saya. Apakah kalian bahagia dengan kehadiran saya? Atau bahagia dengan kepergian saya? Jadi kalau anak kita, pasangan hidup kita bahagia dengan kepergian kita dan tidak bahagia dengan kehadiran kita, udah jelas lilin kita masih padam. Jadi untuk mengukur sesuatu tuh indikatornya nggak usah pakai yang muluk-muluk, yang sederhana saja. Ibnu Atha dalam kitab Al-Hikam mengatakan, kalau kamu ingin tahu sholatmu diterima atau tidak oleh Allah, gak usah tanya Allah, gak usah tanya malaikat, repot. Tanya saja diri kamu, habis sholat apa yang berubah? Gitu aja kok. Ya, kalau habis sholat masih apa saja dikomentari, apa saya dipikirkan, gak sholat. Ya, nah jadi selesai kajian ini kita akan ukur diri kita. Apakah diri ini sudah menjadi lilin yang menyala atau lilin masih yang ada di dalam kerdus, masih tertidur. Dan tentu saja setelah sadar siapa diri kita, segera melakukan sesuatu mumpung kita masih punya waktu. Oleh karena itu ya, sebelum kajian ini saya teruskan, izinkan saya mau nyanyi. Spiritual itu harus penuh dengan kegembiraan. Kalau belajar spiritual, manyun, tegang, stres, itu udah jelas itu spiritualnya salah. Karena spiritual itu harusnya isinya sukacita. Spiritual itu kegembiraan. Ya. Oleh karena itu saya mau nyanyi. Jangan dikomentari kalau suara saya false. Tetapi dengarkan liriknya karena ini yang paling penting. Oh, manakala mentari tua lelah berpijar. Oh, manakala bulanan genit enggan tersenyum, berkerut-kerut tiada berseri, tersendat-sendat merayap dalam kegelapan. Hitam kini, hitam nanti, gelap kini, akankah berganti?
Dan kau lilin kecil, sanggupkah kau mengganti? Sanggupkah kau memberi seberkas cahaya? Dan kau lilin kecil, sanggupkah kau berpijar? Sanggupkah kau menyengat seisi dunia? Sekarang nyanyi bersama. Dan kau lilin kecil, sanggupkah kau mengganti? Sanggupkah kau memberi seberkas cahaya? Dan kau lilin kecil, sanggupkah kau berpijar? Sanggupkah kau menyengat seisi dunia? Luar biasa. Manakala mentari tua sudah lelah berpijar. Siapa mentari tua itu? Harus ingat, aslinya kita ini makhluk cahaya. Aslinya kita ini adalah ruhku. Dan wujudnya ruhku itu adalah cahaya. Diri sejati kita itu adalah ruhku yang Allah tiupkan ke dalam tubuh ini. Dulu kita adalah matahari semuanya. Dan matahari ini sekarang sudah lelah untuk berpijar. Terselimuti oleh kabut. Terselimuti oleh kegelapan. Terselimuti oleh salah proyeksi, salah persepsi. Karena selama ini matahari ini tidak bersinar dalam diri kita. Allah menyatakan di Quran, Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Ada dua matahari yang harus kalian kenal. Satu matahari jasmani yang di luar sana. Satu lagi matahari ruhani yang ada dalam dirimu. Karena pusat semesta ada dalam dirimu. Makanya perjalanan Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan. Beliau menemukan bintang, menemukan bulan. Dan ujung perjalanannya menemukan matahari. Bukan matahari yang di luar sana. Tapi matahari ruhani yang ada dalam dirinya. Tidakkah kita menginginkan untuk menemukan itu kembali? Apakah kita rela membiarkan mentari tua kita ini lelah untuk berpijar? Apakah kita merelakan bulan yang genit ini enggan untuk tersenyum lagi? Maaf, kalian itu untuk tersenyum saja berat sekali. Begitu banyak beban-beban emosi dalam diri. Begitu banyak beban-beban emosi di subconscious mind kita. Akibatnya kita menjadi sangat mudah untuk sakit. Cancer, tumor, macam-macam penyakit. Semua akar masalahnya adalah karena kekotoran jiwa kita. Kekotoran jiwa mempengaruhi kotornya mental kita. Akibatnya tubuh fisik ini tidak sanggup lagi menanggung beban yang berat itu. Maka tubuh fisik berbicara. Tubuh fisik menyampaikan pesan cintanya kepada kita. Cancer itu bukan apa-apa. Dengar dia sedang berbicara. Dengar emosimu sedang berbicara. Dengar substansi kepedihan dalam dirimu sedang berbicara kepadamu. Dengarkan pesan cintanya. Tidak ada masalah di situ. Dengarkan pesan cintanya. Dan kalau pesan cintanya sudah sampai di kita, penyakit itu sudah selesai bertugas. Penyakit itu sedang bertugas menyampaikan pesan kepada kita. Cuma kita mengeluh, menolak, melawan. Apa yang terjadi? Pesan cintanya tidak sampai kepada kita. Akibatnya apa? Penyakit tidak kunjung sembuh. Spiritual kita tidak menaik. Kesadaran kita pun tidak meningkat. Makanya di kelas-kelas terapi holistik saya sering mengatakan, kenapa kalian bertemu dengan saya? Bukankah karena kalian sakit? Bukan karena kalian bermasalah. Justru sakit itulah yang telah mengantarkan kalian bertemu saya. Dan kalau tidak sakit tidak akan bertemu.
Bukankah sakit yang telah mengantarkan kalian ke sini? Bukankah sesuatu yang selama ini kita tolak yang telah mengantarkan kita ke sini? Bukankah selama ini sesuatu yang tidak diharapkan kehadirannya yang telah mengantarkan kita pada kesadaran baru? Betul? Apa yang salah di semesta ini? Yang salah adalah sudut pandang kita. Yang salah adalah pikiran kita. Karena kita dididik untuk melihat sesuatu dengan cara yang salah. Ada kata-kata bijak yang sangat bagus. Cinta adalah melihat dengan teleskop. Cemburu adalah melihat dengan mikroskop. Apa bedanya teleskop dengan mikroskop? Benda-benda yang sangat jauh, yang sangat besar, bahkan galaksi yang miliaran jumlahnya bisa disaksikan dengan teleskop. Teleskop itu hanya melihat yang tadinya tidak terlihat menjadi jelas terlihat. Objeknya juga tidak dibesarkan, tetap saja seperti itu. Itu teleskop. Tapi mikroskop, sesuatu yang kecil, yang renik, begitu dilihat dengan mikroskop menjadi sangat jelas dan detail. Itulah pikiran kita. Selalu ingin melihat sesuatu secara detail. Bahkan kesalahan orang pun harus detail. Bahkan orang pun harus bicara kepada kita kesalahan-kesalahannya detail. Itu yang kita lakukan. Padahal itu membuat kita menjadi pusing sendiri. Kita menjadi sangat ribet dengan urusan-urusan yang sesungguhnya bukan masalah. Orang lain membicarakan kita bukan masalah, gak usah dibahas, biarkan saja. Dan kalau dibiarkan nanti juga dower sendiri, berbusa sendiri, capek sendiri. Tapi begitu ditanggapi, di situ sudah ada masalah. Jadi sebetulnya sudah saya jelaskan di kesempatan yang lalu. Masalah kita cuma 10%, 90% masalah besar kita adalah respon kita terhadap masalah. Itu. Jadi sadari. Yuk kita lihat sekarang. Mentari kita ini sekarang sudah tua, sudah lelah untuk berpijar. Bulan yang genit dalam diri kita yang dulu genit, cantik, sekarang sudah tidak ada lagi cahayanya, udah enggan untuk tersenyum. Dulu kalian tuh lucu waktu kecil. Lucu. Bau mulutnya wangi. Berantem dengan teman, sebentar nangis, sebentar sudah sahabatan lagi. Dulu begitu. Sekarang wajahnya serem. Kayak uka-uka. Kenapa? Tersenyum saja sudah berat. Dulu waktu kecil tersenyumnya masih simetri. 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan. Sekarang senyumnya sudah tidak simetri lagi. Berat. Kenapa? Terlalu banyak beban di sini. Betul apa tidak? Hebat ya lagu ini. Berkerut-kerut. Tiada berseri. Tersendat-sendat, merayap dalam kegelapan. Semua merayap dalam kegelapan. Kemarin pada saat saya ngasih pencerahan yang mau dibuka mata kolbu, saya tanya, kalian punya sayap tidak? Tidak. Burung punya sayap tidak? Punya. Begitu saya tunjukkan Quran surat Al-Imran, ternyata manusia punya sayap. Loh, kaget. Ternyata kami punya sayap ya. Punya. Cuman karena sudah kelamaan berjalan merangkak, akibatnya sayap pun terlupakan. Harusnya jalan kita tuh gak merangkak lagi. Cari duit merangkak, cari ilmu merangkak, ibadah merangkak, semuanya merangkak. Karena kita berjalan dalam kegelapan, lilin kita belum menyala. Boro-boro menyalakan lilin tetangga, diri kita pun masih kegelapan. Maka semua yang berjalan dalam kegelapan pasti merangkak. Wajah-wajah merangkak. Mengerikan. Makanya lambat jadinya. Saya pergi ke Surabaya naik pesawat. 1 jam 20 menit sudah tiba di Surabaya dari Bandung. Kalau saya naik mobil berjam-jam, banyak sekali hambatan, belum macet, betul? Karena tidak menggunakan sayap.
Saya ingin mengasih tahu sama kalian semua, kalian tuh punya sayap. Bahkan bisa terbang dari alam jasmani, menembus sempadan langit, memasuki alam ruhani. Itu dikatakan dalam Quran surat Ar-Rahman. Cuman sayapmu selama ini gak pernah dipakai. Pernah dengar Nabi Muhammad Isra Mi'raj pakai buruk? Pernah dengar? Selewat. Gak pernah mikir, buruk itu kan lambang dari sayap. Leluhur kita di Nusantara juga sama, udah melakukan hal yang sama, pakai burung Garuda. Leluhur kami di tanah Parahyangan sudah terbang juga pakai manuk dadali. Makanya begitu terbang pakai manuk dadali, mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, apa yang disaksikan? Bubui bulan, sangrai bentang, panon poe di sasate. Jadi leluhur kita sudah mengajarkan spiritual, keren sekali sebetulnya. Cuman kita mengabaikannya. Hafal lagu Bubui Bulan? Apa? Tahu artinya? Enggak. Gitu aja. Kayak robot kita itu. Padahal itu maknanya luar biasa. Bubui bulan sangrai bentang, panon poe di sasate. Saya yakin itu lagu digubah oleh seseorang yang sudah tinggi spiritualnya. Karena saya jelaskan itu lagu Bubui Bulan persis seperti cerita perjalanan Rasulullah ketika beliau Mi'raj yang diabadikan di Quran surat An-Najm. Jadi panon poe di sasate itu sudah ada di Quran surat An-Najm. Cuman bahasanya kamu ketika sedang menyaksikan wajahnya tidak bisa berpaling dan tidak bisa melampaui. Hanya menyaksikan dia saja apa adanya. Itu di Quran surat An-Najm itu bahasanya begitu. Luar biasa. Makanya saya bersyukur waktu anak saya yang ketiga lahir, itu saya diberi anugerah yang luar biasa. Saya tiba-tiba memahami Quran surat An-Najm satu surat. Blok gitu. Sampai manas dingin saya, gigil. Itu pas anak saya yang ketiga lahir. Makanya begitu dia lahir saya beri nama Ainun Najma Putri. Ain itu adalah mata, nun itu adalah nur, najma itu adalah bintang. Putri karena awewe. Itu doa saya sama anak saya. Dan ternyata doa itu mujarab. Ya. Anaknya jadi pintar. Bahkan ketika lulus SD, saya tanyakan hadiahnya mau apa karena dia juara semuanya. Hadiahnya minta dibimbing untuk bertemu jati diri. Itu anak baru lulus SD minta dibimbing bertemu jati diri. Coba. Berkerut-kerut tiada berseri, tersendat-sendat merayap dalam kegelapan. Hitam kini, hitam nanti. Luar biasa. Apa mau membiarkan diri kita hitam kini, hitam nanti? Sedangkan Quran mengatakan waman kana fi hadi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang hitam kini maka hitam nanti. Siapa yang gelap kini gelap nanti. Siapa yang buta kini buta nanti. Itu Quran. Maka tidak mau mengobati kebutaan mata kalbu kita hari ini? Apa tidak mau menghadirkan cahaya matahari rohani dalam diri kita, menyalakan lilin yang gelap sekarang ini? Sekarang, di sini, saat ini, mumpung masih hidup. Besok itu tidak ada. Gak percaya sama saya. Naik angkot. Ada tulisan, hari ini bayar, besok gratis. Bayar kan hari ini? Besok naik lagi. Bayar? Tuh, besok tuh tidak ada. Buktinya tetap bayar kan? Lusa, bayar? Bayar lagi. Karena gratisnya besok. Jadi yang ada tuh hari ini, di sini. Dan kita mengabaikan hari ini. Tuh. Maaf. Kita sekarang merayap. Tersendat-sendat, banyak hambatan. Karena apa? Sayap yang Allah berikan pada kita sampai hari ini belum digunakan untuk terbang. Belum digunakan untuk menuju Sidrah Al-Muntaha. Kesadaran kita masih di situ-situ saja. Selama ini kita lebih banyak jadi robot, hanya menjalankan ritual tertentu seperti robot, hanya menjalankan rutinitas.
tidak ada kepuasan di situ. Tapi ada kata-kata yang sangat bagus di lirik lagu ini. Gelap kini akankah berganti? Itu pertanyaan. Mau ganti enggak? Mau? Ayo. Hanya orang bodoh yang masih mau tinggal di situ. Orang udah pasang listrik, ini masih gelap-gelapan terus. Subhanallah. Makanya lagu ini keren sekali. Ya, kalau sudah jadi lilin, sanggupkah kau mengganti? Sanggupkah kau memberi seberkas cahaya? Karena seberkas cahaya itulah yang dapat meniadakan kegelapan. Kegelapan tidak bisa dikutuk, kegelapan tidak bisa diperangi. Satu-satunya cara untuk membebaskan kegelapan adalah menghadirkan cahaya. Ketika ruangan kita gelap, marah-marah tidak akan menghilangkan kegelapan. Mengutuk kegelapan juga tidak akan bisa meniadakannya. Hanya satu cara, hadirkan cahaya. Ketika anak kita salah, gelap. Kita kutuk anak kita salahkan dia, dipukuli, tambah gelap. Itu cara menangani kegelapan yang keliru. Karena selama ini kita lawan, harusnya hadirkan cahaya, hadirkan cinta. Lihat dirimu, anakmu seperti itu karena potret dirimu sendiri. Sadar olehmu, tubuh anakmu adalah tubuhmu. Satu sel dari ayah, satu sel dari ibu. Jadi tubuh anak pun adalah tubuhmu, bagian dari dirimu. Terus jiwanya, jiwa juga tidak akan jauh dari dirimu. Frekuensinya akan sama. Ingat dulu ketika menikah seperti apa emosimu. Ketika melakukan hubungan seperti apa kondisi emosimu. Dan itu akan mewujud menjadi kondisi emosi anakmu. Lucu ketika anak menentang kita, kemudian kita memarahi anak. Padahal itu potret kita. Kita tidak pernah mau jujur di situ. Terlalu luas kalau saya bicarakan ini. Karena ini adalah pengetahuan yang sangat luar biasa yang harus diketahui banyak orang. Sanggupkah kau berpijar? Sanggupkah kau menyengat seisi dunia? Syukur-syukur bisa menyengat seisi dunia. Sehingga seisi dunia terperanjat oleh cahaya yang sudah bersinar dalam dirimu. Yuk, mau jadi lilin yang menyala? Yes, bagus. Kapan? Nyalakan sekarang. Gak usah besok. Mulai sekarang jangan melawan lagi kejahatan dengan kejahatan. Lawan kejahatan dengan cinta kasih. Jangan lagi melawan kekerasan dengan kekerasan. Lawan kekerasan dengan kelembutan. Selama ini kita terus berduel, tidak berduet. Selama ini kita terus bertanding, tidak bersanding. Lelah, capek. Betul? Maaf ya. Dulu waktu kita miskin, ya susah. Makan juga susah karena gak ada makanan. Susahnya ketika kita masih miskin cuma satu kok, karena kekurangan. Tapi susahnya orang-orang yang kaya banyak harta melekat pada yang dia miliki. Luar biasa. Lebih susah daripada orang miskin. Pergi kemana-mana gak tenang. Betul? Udah ngunci rumah balik lagi. Udah dikunci belum? Iya. Karena ketakutan. Di rumah terlalu banyak yang harus dijaga. Ada yang lucu kemarin di pesawat haji. Ya. Ada seorang jamaah haji minta diturunkan dari atas pesawat. Kenapa? Karena ayamnya katanya belum dikasih makan. Luar biasa. Mau haji masih ingat ayam. Jadi itu pelajaran ihramnya itu gak sukses itu. Manasiknya gak sukses. Ayam saja di pesawat masih diingat coba. Dia minta diturunkan di pesawat, ditanya oleh pramugari, kenapa Anda minta diturunkan? Ayam belum makan. Jadi ihramnya belum selesai. Karena kita ihram itu cuma pakai kain saja. Upacara saja. Ihram yang sebenarnya itu lepaskan semua jahitan-jahitan, lepaskan semua ikatan-ikatan pada yang selain Tuhan. Kapanpun, dimanapun, tidak usah menunggu daftar haji. Sekarang kalian bisa bebaskan. Sekarang, tidak usah nunggu daftar, tidak usah nunggu ke sana. Di sana tuh nanti upacaranya aja pakai pakaian. Ihramnya bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Tidak usah daftar haji, bisa ihram.
Tetapi karena kita tidak punya knowledge, ihram itu harus selalu pakai. Ingat, yang pakai kain ihram pun cuma laki-laki, perempuan gak pakai. Apa maknanya? Laki-laki itu ruhani, perempuan itu jasmani. Karena haji perjalanan spiritual, haji perjalanan ruhani, bukan perjalanan jasmani. Lucu mau haji, rendang buat 1 bulan. Sambal goreng kentang buat 1 bulan. Sambal goreng tempe buat 1 bulan. Tarasi mawa ke sebulan. Katanya haji perjalanan spiritual, tapi sibuk dengan urusan-urusan yang bersifat materi. Coba. Takut di sana susah. Minum kopi, bawa kopi. Sarenteng. Lucu jadinya. Ya nggak apa-apa, karena yang lucu-lucu kan lucu juga kan. Nyampe sana juga lucu juga. Gak masuk ke rumahnya bilangnya tamu Allah. Ya cuma keluyuran di luar aja, makanya kan gak disuguhin. Ya kan. Saya tidak menyalahkan itu upacara. Tetapi jangan cuma upacara. Setelah selesai melaksanakan semua ritual di sana, terjemahkan semua ritual itu ke dalam proses meniti ke dalam diri. Karena itu belum selesai. Gitu. Paham sampai sini? Mau jadi lilin kecil yang menyala? Yes. Awas. Jangan cuma mau, tapi harus dimulai dari sekarang.